نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الجمال الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نورك الوضاء ملك الأرواح كم محب الله إلى الهرمين حبيبي محمد محمد خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى
كفضل بالعلا dan petendar لقب قوسين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى العطوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين يا الله يا بديع بلغنا جميع يا الله يا بديع بلغنا جميع حضرات الشفيع خير ثقلين محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين يا خير مؤتي أوصل صلاتي يا خير مؤتي أوصل صلاتي للسر الذاتي نور الكونين محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى
الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على كل ما نوى به شيخنا وإلى حضرة النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Dan ketiga, bahwasanya hendaklah diketahui bahwa qanaah itu yaitu sifat kemuliaan, dan loba dan tamak itu yaitu sifat kehinaan, seperti yang disebutkan di dalam beberapa hadis dahulu itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izzul mu'mini istighna'uhu 'anil nasi wa fil qanaati al hurriyatu wal izzatu. Artinya, ujar Rasulullah, bermula kemuliaan diri orang yang mukmin itu yaitu terkaya daripada manusia. Maka di dalam qanaah itu orang yang merdeka dan orang yang mulia. Nah, jadinya ujar Rasulullah bahwasanya izzul mu'min istighna'uhu 'anil nas, yaitu orang yang beriman yang mulia, atau mulianya orang beriman tadi yaitu merasa kaya daripada meminta-minta lawan manusia. Artinya inya tadi nih merasa cukup apa yang diberikan Allah rezeki tadi. Artinya nih inya kada hendak lagi mengharapkan, hendak meminta-minta lawan manusia. Mun orang tuh nah bahasa kitanya, orang tuh nah contoh seandainya diberi Allah rezekinya, seandainya diberi Allah Ta'ala rezekinya 50.000 sehari. Nah, inya tadi merasa cukup lawan Allah. Artinya merasa cukup apa yang diberikan Allah nih, kada hendak lagi berhajat kepada manusia. Artinya kada hendak lagi nya meminta-minta lawan manusianya. Mun orang tuh nah ujar Rasulullah, orang nih nah kada meminta lawan orang, berarti orang nih mulia, kada hina. Kalau artinya mun kita nak katuju meminta lawan orang, artinya berarti kita nih menghinakan diri kita. Nah, jadinya ujar Rasulullah, mun orang-orang yang kada berhajat kepada manusia berarti inya tadi mulia, bahasa kitanya. Nah, terus lagi ujar Rasulullah, wa fil qanaati al hurriyatu wal izzatu. Dan pada orang yang qanaah, nah orang yang merasa cukup apa yang diberikan Allah, artinya nih kada meminta-minta lagi, inya tadi yaitu merdeka lawan mulia. Coba contoh seandainya ya, kalau kenapa jadi merdeka ya, amun kita nih bahasa kitanya nah artinya hidup ini kita jawab dengan duit, kada sudahnya biar. Artinya mun hidup kita ini nah pakir kita ini, jawaban pakir tadi harus lawan duit, kada ada habisnya. Artinya nih orang dimanjakan duit harus ada, kada ada cukupnya nafsu nih, bujur lah ya, kada ada cukupnya pian. Makanya Rasulullah melajari lawan anak sidin. Coba kita lihat pandang. Artinya kita pikirkan hadis Rasulullah itu ya,
Hadis Rasulullah tuh nih, Rasulullah tadi kan ketika kan nih sudah nih, artinya kita pandang pulang bahwasanya Rasulullah ini artinya menjawab kehidupan tadi bukan dengan selalu ada. Artinya belajar menjawab kehidupan tadi dengan mengerti lawan kehidupan, yaitu merasa cukup. Bujur ya. Nah contoh ketika bahwasanya Rasulullah ini kan ringkas ceritanya sudah ulun kisahkan loh. Artinya kan Rasulullah ini sidin ilang lawan anak sidin Siti Fatimah. Sedangkan Siti Fatimah ini Sayyidatul Fatimah tadi garing, sidin tadi ini garing. Ringkas ceritanya aja lagi ya Allah. Artinya sidin tadi garing bapadah lawan abah sidin yaitu Rasulullah. Bah ulun bahai menangis nih. Menangis Sayyidina Fatimah tadi, ulun nih bahai garing bahai. Lawan 3 hari sudah kada makan. Nih 3 hari sudah kada makan. Rasulullah nih menjawab pakannya tadi apa ya? Ini kan bahasanya pakir kalau ini miskin bahasanya. Nah jawaban orang pakir, jawaban orang miskin ini apa? Harus dengan ada taruskah? Harus dengan duit kah? Kada. Rasulullah kada menjawab lawan duit. Tapi sidin menjawab pakan, nah kita nih nakai orang akhirat. Kayak itu loh. Nih bahwasanya ujar Rasulullah kita nih nakai orang akhirat. Mun kita hendak benyaman-nyaman tuh di akhirat aja. Mun namanya di dunia nih kayak itu pang sudah. Artinya sandang aja nakai. Kita nih orang akhirat pang. Caka seandainya nakai. Abah meminta lawan Allah gunung nih jadi amas jadi. Cakanya Allah abah nih memintakan lawan Allah apa yang abah pinta Allah kabulkan, tapi abah kada hendak. Arti kada hendak tadi kenapa yuk? Kada hendak memanjakan tadi dengan selalu ada. Jadinya namanya kehidupan tuh bukannya kehidupan tadi, jawaban hidup tadi harus ada, harus ada, harus ada, kada kayak itu. Tapi jawaban hidup tadi kita orang fakir, kita orang miskin, belajar mengerti kadada nina. Belajar mengerti merasa cukup apa yang diberikan Allah. Makanya Rasulullah melajari anak sidin, nak kita orang akhirat. Kayak itulah. Caka seandainya nih Rasulullah menjawabkan kehidupan tadi dengan harus ada, pasti dah Rasulullah memberi duit. Tapi lihat di dalam hadis kadada memberi duit asidin lah. Kadada nih artinya kalau ini anak ikam duit nakai kadada lo. Tapi yang dijawabkan sidin tadi kita merasa cukup aja hidup. Artinya nih pandang bahwasanya apa yang diberikan Allah nih cukup. Coba hapian seandainya ya kalau orang tuh kekanakan aja kita dulu. Kekanakan itu kan hidup nafsunya. Inya hendak ini kita kabulakan. Karena ada pulang hendak pulang, hendak pulang, hendak pulang. Kadada merasa cukup. Itu pangdah nafsu. Nah, mun kita nih kita bahas sedikitnya menjawab kehidupan nih harus ada kita dilapahinya kadaya. Dilapahinya kalau kita contoh karena hendak HP hanyar. Karena ada pulang yang hanyar pulang. Karena ada yang hanyar pulang. Karena nukar kendaraan pulang. Mun ada kada apa-apa. Nah artinya kita ini mun seandainya kadada belajar mengerti lawan kehidupan. Kayak apa mengerti kehidupan? Merasa cukup apa yang diberikan Allah. Artinya sesuaikan dengan kantong kita. Nah Rasulullah itu melajari kayak itu. Artinya hidup tadi bahwasanya kada pasti harus ada atau harus kabul kada. Ini sebutin hadis. Sebutin hadis ulang lah. Ada yang sudah kita belajaran bahwasanya kumpulan orang-orang fakir nih berkumpul seikung utusan bahwasanya bapandir lawan Rasulullah, wahai Rasulullah ulun ini utusan orang fakir gitu loh. Ulun ini utusan orang-orang fakir, ulun termasuk juga orang fakir nih, orang miskin juga nih. Ulun mendengar Rasulullah orang-orang sugih apabila inya naik haji kawa, inya umroh kawa, inya kenapa? Karena inya berduit. Maka balasan orang yang haji lawan umrah yang mabrur kadada balasan kecuali surga. Sedangkan kami Rasulullah kadada beisi duit. Nah kayak itulah kadada beisi duit. Kalau ya Rasulullah duit ikam kadala. Tapi ujar Rasulullah ikam jangan sedih. Ikam harus gembira. Kenapa gembira tadi? Ikam diberikan Allah Ta'ala juga kepada orang-orang yang fakir. 3 yang kada diberikan kepada orang sugih. Nah berarti kita nih disuruh Rasulullah apa ya?
Artinya syukuri yang ada. Artinya merasa cukup apa yang diberikan Allah. Mun kada kawa kada dipaksakan juga naik haji lah. Kita ini kada dipaksakan juga. Ujar Rasulullah ikam dibari tiga. Adalah Rasulullah menjawab dunia tadi dengan duit. Menjawab kepakiran dengan duit. Menjawab kemiskinan harus ada kada dalam. Nah, berarti kita ini disuruh merasa cukup aja lagi. Merasa cukup nih. Makanya mun orang tuh merasa cukup, itulah namanya orang sugih, bener lah. Orang ini merasa cukup itu pang sugih sudah. Mun orang nih walaupun banyak nya dapat rezeki tapi nya kurang, itu berarti orang tadi masih fakir. Berarti masih berhajat kepada yang lain. Artinya kan contoh dapat seandainya sehari nih 1.000.000 tapi merasa kurang. Berarti nya tadi kan berhajat kepada lebih lagi. Berarti nya nih kurang terus. Berarti hakikatnya apa? Fakir. Walaupun kita sedikit diberi Allah Ta'ala rezeki, tapi kita menganggap ini cukup ya Allah. Yalah, cukup berarti orang tadi sugih. Kan semalam sudah ujar Rasulullah, innamal ginaun nafas. Sesungguhnya kaya tadi yaitu kaya hati. Arti kaya hati tadi merasa cukup yang diberikan Allah. Memandang bahwasanya yang diberi Allah nih ini nikmat sudah. Cukup sudah ya Allah ini. Ya qanaah. Nah itu pang kita bahasa kitanya tuh nah kita pandang kalau ibaratnya jawaban hidup nih harus apa ya? Harus ada kada. Sebenarnya jawaban hidup tadi mengerti lawan kehendak Allah. Arti mengerti lawan kehendak Allah yaitu qanaah, merasa cukup apa yang diberikan Allah. Kawalah orang qanaah mun kada beilmu ya. Orang ini qanaah kawalah mun kada beilmu pasti harus ada ilmu, yaitu kita tadi belajar sudah bahwasanya bab qanaah. Nah, makanya ujar almarhum Guru Bahari, jawaban hidup tuh bukan harus ada, tapi jawaban hidup ini lawan ilmu. Ilmu yang kayak apa? Ilmu merasa cukup lawan apa yang diberikan Allah. Ilmu yang selalu memandang nih nikmat Allah Ta'ala tarusun kita nih. Artinya nikmat terus nih. Artinya hidupnya tadi selalu memandang nikmat dan selalu bersyukur apa yang diberikan Allah. Kayak itu hidup nih. Kita bahwasanya sebenarnya pian kehidupan tadi tuh di hati sebenarnya. Mun kita ini hati hendak senang, kita ini hendak bahagia, sebenarnya di hati juga. Hendak kita sedih di hati juga. Artinya yang maulah kada nyaman hidup ini apa ya? Karena di hati juga. Ya kada merasa cukup. Ya kada merasa cukup apa yang diberikan Allah. Nah, makanya ujar Rasulullah tadi, izzul mu'min, kemuliaannya orang beriman tadi. Orang beriman tadi mulia apabila inya istighna'u 'anin nas, apabila inya tadi kaya daripada manusia. Artinya merasa cukup apa yang diberikan Allah dan kada meminta-minta lawan orang. Amun orang ini meminta-minta lawan orang berarti kan merasa kurangnya. Mun orang ini merasa kurang terus berarti kada sugihnya. Kayak itulah bujurlah. Kayak itulah. Nah kayak itu. Makanya ujar Rasulullah tadi jasidin tadi wa fil qanaati al hurriyatu wal izzu. Orang yang qanaah tadi berartinya tadi orang merdeka. Bujurlah. Merdeka daripada dibudaki dunia. Bujurlah. Dunia ini sebenarnya membudaki lawan kita. Kita ini diuyuhakannya pian. Sebenarnya kita hendak ini pasti nah dunia nih. Maulah contoh seandainya kita ini kada mampu. Aku hendak bisi mobil kayak orang juga. Mobil nih seorang kada mampu. Maulah kita nih kada dilapahkannya begawi sini, begawi cabang ini. Dilapahkannya kada. Berarti sama kita nih dibudaki dunia. Ya sampai kita kada lagi mementingkan apa yang diwajibkan Allah. Maulah kada budak dunia loh. Nah, mun kita merasa cukup yang diberikan Allah aja nih, biar habisnya, biar kada bermobil asal kendaraan, merasa cukup nih, inya kada berhajat lagi lawan mobil. Bahasa kitanya kada berhajat, berarti orangnya merdeka loh, kada dibudakinya. Nah, mun orang dibudaki tadi, ya bahasa kitanya kayak orang nih ditali di hidung, nah tarik orang terus. Nah,
Ya menjulana hamba yang di muka kita semakin mengejar kenyamanan dunia kada merasa cukup nih lawan apa yang diberikan Allah, semakin kita buka laju hendak menangkapnya semakin inya laju juga buka ujur lah ya. Coba ya semalam lah, makanya dunia tuh andak di belakang, artinya kita juga menyudahinya dengan qanaah, artinya kita menyupir dunia nih, jangan inya nyupir kita yang nyupir ya kita, aku kada hendak aku seini pang dah, aku merasa cukup apa yang diberikan Allah ini gin, aku sudah merasa cukup ini gin labihan sudah. Nah itu bahasa kitanya ya kalau jadinya baik kita tuh merasa cukup masalah makanan, baik kita merasa cukup masalah pakaian, baik merasa cukup dengan tempat tinggal. Mun seorang kada mampu jadinya merasa cukup sudah, nah lain ada duitnya lah, artinya kita ini berkelebihan, ayo benyaman-nyaman. Kenapa jadi hendak benyaman-nyaman? Supaya menambahi syukur kita lawan Allah, supaya kita ini tambah cinta lawan Allah, bahwasanya ini nikmat Allah. Yalah, dan pahamlah. Nah makanya ujar Rasulullah tadi, izzul mu'min istighna'uhu 'anil nas, bahwasanya kemuliaan orang beriman tadi yaitu merasa kaya daripada meminta-minta lawan manusia, dan pada qanaah tadi yaitu merdeka inya daripada dibudaki dunia dan inya tadi jadi orang yang mulia. Ujur aja lah oleh salah ada hilang. Nah yang keempat pulang supaya kita qanaah. Jasidin yang keempat ujar Imam Ghazali bahwa hendaklah inya tadi memperbanyak memikirkan di dalam nikmat orang Yahudi dan orang Nasrani, dan kebanyakan orang yang fasik dan kebanyakan orang yang kurang akal di dalam memperbanyak harta mereka itu di dalam dunia. Bujur, coba lihat orang kafir itu kan, orang kafir tuh pokoknya kiapa nih dunia nih bagus ya, pokoknya wani mati-matian asal dapat yang diinginkannya. Jujur. Artinya kan kebanyakan orang Yahudi, kebanyakan orang-orang Nasrani, artinya orang-orang kafir nih. Inya kebanyakannya tadi, inya bahasa kitanya nyanyinya yang penting di dunia. Makanya memperbanyak harta. Kada tapi kirakan nih hendak besangol di akhirat kada dalanya lah. Ini yang penting di dunia nih juga. Yang bahasa kitanya kalau nah dilapahinya hanya bahasa kitanya. Inya kena aku aja memikirkan nih, bahasa kitanya memikirkan laut nih dalamnya berapa apa macam-macam mendulahnya yang Allah nih akunnya bahasa kitanya. Tapi alhamdulillah kita yang nikmati loh, nah orang kafir yang ngolah mobil karena kita yang nikmatinya, kita ini kan harus banyak pikir kan, yang penting kita urusan lawan Allah lancar ya lah, karena ada aja rezekinya gitu nih tapakai kena ya kalau usinya. Nah kayak itu orang kafir nih, artinya orang-orang kafir tadinya mengutamakan dunia, mengutamakan kenyamanan dunia, kada memikirkan kenyamanan akhirat nih, artinya kada memikirkan lagi. Nah dan jasidin hendaklah kita tadi memikirkan pula akan kelakuan nabi-nabi dan kelakuan wali-wali dan kelakuan orang-orang soleh dahulu itu, dan ada kalanya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tabi'in yang tersebut segala kelakuan mereka di dalam beberapa hadis dan beberapa asar. Maka sayugianya bagi orang yang berakal yaitu mengikut akan kelakuan nabi-nabi dan kelakuan wali-wali dan kelakuan sahabat dan tabi'in dan orang-orang soleh dahulu itu pada makanan, pada pakaian, dan jangan mengikut ia kelakuan orang Yahudi dan Nasrani dan orang yang fasik dan orang yang kurang akal. Jadi kan orang para nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang soleh, wali-wali tadi apa ya tadi menjawab kehidupan ini dengan merasa cukup apa yang diberikan Allah. Kayak itulah. Ini artinya memandang, artinya apa saja yang didatangkan Allah ini nikmat sudah. Ini nih digunakannya nikmat itu tadi dicukup-cukupannya. Orang wali itu merasa cukup. Contoh ya misalnya tadi Rasulullah menjawab kehidupan tadi sidin apa ya dengan mengerti lawan Allah. Arti mengerti lawan Allah artinya nih qanaahnya tadi. Sidin tadi merasa qanaah, artinya kada berhajat lagi yang lebih daripada diberikan Allah. Kada berhajat lagi. Merasa cukup sudah. Ya lah. Sahabat-sahabat tuh ya Bawian.
Makanya banyak sahabat-sahabat Rasulullah tuh orang-orang fakir, banyak sahabat Rasulullah orang fakir nih. Tapi sidin sahabat-sahabat tadi mengutamakan hidup nih, yang penting ridho Allah, yang penting ridho Rasulullah. Kayak itu loh. Asal bersama Rasulullah senang dah hatinya. Kayak itu loh. Ini kada lalu memikirkan dunia lagi, artinya dunia tetap digawi tapi sagan fasilitas sagan akhirat kayak itu dah. Yang kita mun orang bakal pasti kita mengikut apa yuk, mengikut para nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali yang menjawab kehidupan tadi dengan ilmu, atau menjawab kehidupan tadi dengan merasa cukup, selalu bersyukur kepada Allah. Mun kita ini kurang taruh saya pian, mun kita ini kurang taruh saya. Kadada pang kita ini namanya manusia ini kadada yang ibaratnya bahasa kitanya mun hendak dikabulakan nafsu terus tetap pian kurang terus. Jadi kita aja lagi menyudahinya lagi dah. Cukup sudah itu pang. Cukup sudah basi apanya kah, baik makanannya, baik pakaiannya, baik tempat tinggal. Itu aja sudah. Biar menyewa rumah kada apa-apa juga asal kawa. Ya lo. Bahasanya merasa yang penting kita pikirkan nih kita nih kawan nuntut ilmu, kita nih kawan beribadat hendak menuju keridhaan Allah. Itu lagi dah bahasa kitanya ya kalau nah terus lagi. Dan kelima ujar sidin bahwa hendaklah ia tadi memikirkan kebinasaan orang yang memperbanyak mengambil harta, seperti yang tersebut kebinasan harta dahulu itu. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, fahadhil umur yuqaddiru ala iktisabil khuluqil qanaati wa imadul amri as-sabru wa qasrul amal. Artinya maka dengan 5 perkara itu Jasidin, kuasa seseorang itu atas mengusahai akan berperangai dengan sifat qanaah, dan lepas ia daripada sifat merasa kurang. Dan tomak tadi sama juga. Dan tiang segala pekerjaan itu yaitu sobar. Artinya hakun ma'arid. Hakun nih ma'arid artinya merasa cukup. Kayak itu bang dah merasa cukup aja dengan kepakirannya tadi. Dan menyedikitkan cita-cita di dalam dunia. Artinya nih kada banyak cita-cita tuh hendak ini pang yang dihadapnya dinya. Yang jalan marhum guru apa nih, syukuri yang ada, jangan memikirkan yang kadada. Itu tuh orang yang qanaah. Artinya yang dihadapnya aja dulu. Artinya yang dihadapnya artinya mensyukuri yang ada, jangan memikirkan yang kadada. Artinya yang kadada tuh kan bisa dipikirkan, artinya ya kalau yang kadada nih artinya yang ada nih aja dulu, syukuri bahwasanya ini nikmat sudah, ini pemberian Allah, itu nikmat sudah. Artinya merasa cukup ya. Kita contoh di hadapan sudah nih makan seandainya makanan. Nah, iwaknya sudah ada, bagangan sudah, nasinya nyaman juga nih. Nah, memikirkan cak ayam panggang lah ya. Bungul kada yo. Ya lo, nyata-nyata ada baik disuap ini, kada hendak lah. Kada hendak jauh aja. Memikirkan yang kada ada. Baik nyatakan yang dulu ya beratnya lah. Artinya syukuri dulu ini makan sudah. Sama pakaian kah apa kah, syukuri aja. Mun seorang kada kawa lagi nukar pakaian ya kalau dah ya dah. Nah lain ada duitnya ayo aja. Nah bahasa kitanya syukur terus. Mun kita nih nak kada bersyukur terus pian, hidup nih sedih terus biasanya. Sedih terus pian. Makanya qanaah ini penting benar. Nah jadi tadi. Nah soalnya kita nih ujar sidin tadi kan kebinasaan orang yang memperbanyak harta nih kan sudah adalah. Nah bahasa kita nih banyak harta seandainya. Harta nih banyak. Kita nih kenapa kebinasaannya? Kita terkadang sudah tak cintai lawan dunia, yang kadang hendak lagi berpisah lawan dunia ini. Yang ngalihnya nih hendak mati. Maka kan kita nih hendak mati tuh ujar almarhum guru mengkawa mati nih pertemuan. Jangan mati ini perpisahan. Arti mati pertemuan tadi yang sudah kita cinta ini, yang kita inginkan tadi cintanya Allah. Yang kita hendak inginkan tadi yaitu bertamu lawan Rasulullah. Bertamu nih artinya yang kita inginkan tadi hendak surga. Maka itulah ibaratnya hendak surga nih. Nah, kita ini apabila kita cinta lawan Allah, cinta lawan Rasulullah, cintanya sudah terkasana, hendak orang mengambil, berarti mati ini namanya apa ya? Perjumpaan, bukan perpisahan. Mun seandainya kita cinta lawan dunia ini, seandainya lah mobil ada,
rumah ada, bini bunga sebanyak pulang nih. Tak cintai, yang salahnya tak cintai nih nah. Tak cintai kita lawan kenyamanan dunia. Sudah cinta nah 100% cintanya lawan dunia, hendak diambil orang hakon ayo. Bisa kada hakon lagi dah. Kenapa? Karenanya cinta. Cinta bener nih, kada hendak terpisah. Berarti pas matinya tadi perpisahankah, pertemuankah? Perpisahan lawan dunia, sakit kecewa benar. Kenapa? Apabila kita cinta benar lawan dunia. Makanya jalan marhum guru yang dikurangi tadi cintanya aja, bukan dunianya. Mobil tetap ada, rumah tetap ada, bini tetap ada. Artinya nih ada aja, tapi kita kurangi cintanya. Kita alihkan cintanya tadi lawan Allah. Kita alihkan cintanya tadi lawan Rasulullah. Kenapa? Supaya kita cinta lawan Allah. Pandang selalu kebaikan Allah kepada kita. Kan sudah musyahadahnya lah. Ujar almarhum guru, hendaklah kita ini selalu musyahadah jamalullah. Kenapa musyahadah jamalullah? Bahwasanya Allah Ta'ala ini di alam semesta ini selalu berbuat baik lawan kita. Ya lah. La mun'ima illallah. Artinya kadada yang memberi nikmat kecuali Allah. Kayak itulah artinya kan, makanya kan amalan wujud itu kan la maujuda illallah. Artinya kan amalan wujud tadi apa aja yang ikam lihat, yang ikam dengar, yang ikam merasa bahwasanya itu wujudnya Allah. Artinya alam semesta ini menampakkan wujudnya Allah. Yang lebih lagi alam semesta ini hakikatnya jamalullah. Hakikatnya alam semesta ini kebaikan Allah. Hakikatnya alam semesta ini rahmatullah, rahmat Allah. Ini rahmat Allah nih. Rahmat Allah lah. Kita nih bahasa baju rahmat Allah. Kopiah rahmat Allah. Cangkir rahmat Allah. Nih banyu rahmat Allah. Nah, berarti kan hakikatnya Allah Ta'ala nih selalu berbuat baik lawan kita. Lampu rahmat Allah, kawa kita menikmati tarang. Kita kawa menikmati banyu rahmat Allah. Berarti seluruh dunia ini, seluruh alam ini artinya nina kebaikan Allah. Artinya kita yang menikmati kada. Berarti Allah Ta'ala ini selalu berbuat baik kepada kita. Nah, mun kita tuh selalu memandang Allah nih baikkan terus lawan kita. Allah nih perhatian benar lawan kita. Maulah kita kada jatuh cinta lawan Allah. Nah, makanya apabila orang ini sudah memandang, maaflah, orang ini sudah memandang bahwasanya alam semesta ini nih bentuknya kebaikan Allah. Kebaikan Allah nih. Contoh berarti inya kena semakin inya melihat dikirimi Allah mobil ya milun mobil inya kada tercintai lagi lawan mobilnya, tapi inya tercintai lawan orang yang memberi mobil siapa? Allah. Kenapa? Karena la mun'ima illallah. Artinya kadeda memberi nikmat mobil kecuali Allah, tapi majuharnya siapa? Orang kena. Bujur dah. Memandang banyu oh nikmat Allah. Artinya kebaikan Allah kita kawa minum. Ini pintangan itu aja, belum lagi melihat dilihatkan Allah, rahmat Allah. Mak nih napas nih kalau masuk rahmat Allah. Jantung kawa berdetak terus nih rahmat Allah. Kawa bergerak, kawa berdiam rahmat Allah. Kita kawa menaguk rahmat Allah. Berarti ini kebaikan Allah. Tapi kita terkadang memandang ini baikan Allah. Hakan kita yang nikmat tuh sugih bang sudah. Nah, jadi mun kita memandang terus apa aja kena datang lawan kita kenyamanan, makin nyaman, makin kita jatuh cinta lawan Allah. Kenapa? Karena kita tahu sudah hakikat yang menyamani, hakikat yang memberi nikmat Allah. Makanya aja guru tuh pandang jamalullah, pandang selalu hidup ini nah kebaikan Allah walaupun di dalam bala. Walaupun di dalam bala. Di dalam bala nih sudah dah. Nih jadinya sakolilingan ulun habarakannya tanda beratanda semingguan hasilnya supaya orang ini paham lawan kehidupan. Artinya walaupun di dalam bala tetap juga memandang jamalullah. Ya kalau apa aja walaupun garing bentuknya, walaupun pakir bentuknya, tetap kebaikan Allah. Kita terkadang kada tahu. Sebenarnya bala nih tanda sayangnya Allah. Jalan. Contoh ya menjulun lah nih. Nabi Ayub nih. Nabi Ayub kayak apa? Kan sidin digelarkan banyak abdan syakura. Bahwasanya hamba yang kawa selalu bersyukur kepada Allah. Ujar iblisnya tak ya Allah hai sidin kau bersyukur terus pian kirimi terus nikmat. Nyata ini kawa terus sidin bersyukur. Ayo
Coba pian uji lawan bala, maulah nyu syukur lagi. Kawa kata ucap lagi alhamdulillah lagi lawan pian. Ayo aja Allah menantang bahasa kitanya. Ayo pas kalinya diuji Allah Ta'ala Nabi Ayub tadi dengan bala. Nah, bahasa kitanya sidin, bahasa kitanya bahasanya bini berjauhan. Sidin dikeluarkan daripada kampung. Yalah, dikeluarkan, dihina orang, di macam-macam ya lah nih, harta sidin habis. Nah, yalah, sekalinya tak ucap Nabi Ayub apa? Rabbi inni masaniyadurru. Rabbi wahai Tuhan ulun. Nih iblis dah mengintayakan dah. Nah, ayo ya Allah, kawalah lagi nyoba ucap syukur ron pian. Tak ucap nih, Rabbi inni, wahai Tuhan ulun, ini sesungguhnya ulun nih, ujar Nabi Ayub, masaniyadurru, ulun menimpa akan ulun tadi kemudaratan, menimpa akan ulun tadi bala, penyakit datang lawan ulun. Bini berjauhan seikong aja lagi. Ulun dikeluarkan orang dari kampung. Harta ulun habis. Bahasa kitanya nih bala. Nah, ujar iblis nih. Ah ya Allah, apanya? Kawal syukur lagi. Balum lagi ya Allah bahasa kitanya. Balum lagi. Ayo. Rabbi inni masaniyadurru, tapi ujung-ujungnya wa anta arhamur rahimin. Tapi ulun yakin ya Allah, walaupun ini bala, walaupun ini kemudaratan, tapi ulun yakin bahwasanya di dalam bala ini ada kasih sayang pian. Ulun yakin lawan pian anta arhamur rahimin, pian pengasih penyayang kepada orang beriman. Nah, jadinya walaupun Nabi Ayub ini kenapa? Walaupun di dalam bala tetap sidin memandang jamalullah. Tetap di dalam bala pasti ada nikmat. Di dalam bala tuh ujar Imam Ghazali pasti ada nikmat dah. Pasti ada hikmahnya. Garing menghapuskan dosa. Garing seandainya meninggikan derajat. Diganggu orang, disakiti orang, Rasulullah menaikkan derajat atau diampuni dosa. Kayak itulah. Kan sudah ulun kisahkan juga dahulu nih, bahwasanya ada seorang walinya Allah Ta'ala, ada bini sidin, tasipak batu keluar rumah berdarah, pacul kuku pian, kuku nih pacul nih, batis nih, ketawa sidin, orang melihat, ulun tempat betakun cilai bahasa kitanya lo, kenapa jadi pian ketawa? Kada sakit kapian nih pacul kuku berdarah. Sidin siapa yang kada sakit? Tetap pedih, tetap sakit, tapi aku memandang di dalam pacul kuku tadi ada sayangnya Allah, ada nikmatnya Allah, ada ampunan dosa daripada Allah, ada di situ bahwasanya ganal pahalanya orang yang sabar. Nah, kawa memandang artinya walaupun sakit bala, tapi selalu hati kita nih kita pandangkan jamalullah terus. Tetap kita nih memandang hati nih himung terus hati ya, himung lawan Allah. Ya lo, jam almarhum guru ingat tapi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Artinya di mana hajanya begana senang. Kenapa jadi senang? Di kota kah senang, di kampung kah senang, kiapakah senang terus? Kenapa jadinya senang terus? Karena inya memandang bahwasanya Allah selalu berbuat baik kepada dirinya. Nah itu Pak. Terkadang kita inilah melihat itu karena terkadang bala terus. Kenapa ya aku ini miskin terus ya? Kenapa aku ini pakir terus? Dihina orang lah sudah, disambati orang lah. Hidup kada berduit. Nah, terpandang di situ kada memandang bertinggalam sedikit bahwasanya di dalam bala tadi ada nikmat Allah, di dalam bala tadi ada kasih sayang Allah. Kada terpikirkan laginya ya terpandang balanya aja. Coba di dalam bala tadi ada kebaikan, ada kasih sayang Allah, namanya balaan hasanah, bala yang membawa kebaikan. Bujur loh. Nah terkadang makanya sebenarnya kehidupan tadi yaitu di dalam hati. Hati ini yang penting. Makanya jalan guru lah. Nah Nina seandainya di sini loh. Nina warnanya contoh seandainya hitam pasti keluar di muntung yang ciratnya tadi kan pasti hitam juga. Ya lah, mun orang ini dalamnya putih otomatis putih juga. Artinya nih sebenarnya johir tadi alamat mun orang tuh napa musangan. Berarti nih orang nih pemusangan, berarti di hatinya tadi kotor hatinya. Berarti ini nih kebanyakannya tadi melihat kehidupan tadi lawan bala aja. Ya itulah.
mun urangna selalu himung selalu sangka baik lawan Allah gawean Allah nih lah bahasa himung terusnya walaupun bala walaupun kada berduit himung terus berarti tanda bersih hatinya selalu husnulon lawan gawean Allah lah, gawean Allah dipakirakan Allah kah diapai Allah kah tetapnya himung terus. Kenapa? Karena inya memandang jamal Allah. Nah kayak itu pang kita hidup tulah hidupnya. Makanya hidup nih yang penting tuh beilmu pian. Mun kada beilmu pusang terus pian ujuran to. Lah mun urang nih kada beilmu yam pamusangan terus. Jam jalan marhum guru baik pak ayaman kawa dijual. Mun pamusangan kada halal ya lo. Ya mun pak ayaman halal lah bahasa kitanya. Guru bagayaan bahaya ya kalau dahulu tuh ya kalau. Artinya hidup tadi yang kita kayak itu aja dah hidup nih dah merasa cukup aja ya kalau apa yang diberikan Allah, merasa sugih aja sudah apa yang diberikan Allah. Nah itu pang tadi dah selalu memandang syukur terus, memandang sekali apa bahwasanya ini kebaikan Allah. Namun kita memandang kebaikan Allah Ta'ala terus kita jatuh cintanya lawan Allah. Tapi Allah Ta'ala tadi mengirim kebaikan Allah tadi ada pulang mazharnya. Malharnya ini ada pulang wasilahnya siapa yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kan namanya rahmatullah, ini namanya rahmatullah kebaikan Allah, tapi kebaikan Allah nampaknya kebaikan Allah di nur Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah itu namanya rahmatan lil alamin. Ini rahmat Allah, ini rahmat Rasulullah. Makanya orang bersolawat tadi kan Allahumma sholli Allahumma ya Allah nih sholli kan tahu sudah Allah nih Allah yang memberi nikmat. Makanya kan ujar Rasulullah annal qasim wallahumma aku yang membagi-bagikan ya Rasulullah Allah yang tukang beri. Yalah tahu nih yang memberi itu yang menyamanakan tuh Allah, tapi berkat siapa yang dapat kita nih bahasa kita ya sampai rahmat Allah, sampai nih kebaikan Allah tuh lewatnya mana wasilahnya siapa yaitu nur Nabi Muhammad. Makanya Allahumma ya Allah nih sholli tambahi terus rahmat ala sayyidina Muhammad atas nur Nabi Muhammad sallallahu. Artinya semakin ditambahi Allah rahmat semakin ya kawa kita menikmati HP rahmat Allah bahanyar guru aja rahmat Allah nih rahmat Allah artinya memandang ini kebaikan Allah lamun ima itu berarti kita semakin dijulungi orang semakin berarti Allah yang baikan Rasulullah yang baikan datang ini tadi ya kalau betampai yang guru aja kadang kebujuran lah kita memandang itulah maaf orang datang wadah ulun bahasanya seandainya nah guru pakaiakan aja seandainya ya kalau nah guru pakaiakan guru ya. Hakikatnya ulun memandang sudah yang datang ni madhar yang berbuat baik kan lamun aima illallah kadada yang berbuat baik kadada yang memberi nikmat kecuali Allah kadada yang memberi nikmat HP kecuali berarti yang memberi tadi hakikatnya Allah yang datang tadi siapa nur Nabi Muhammad sallallahu orang tadi menjelungakan. Nah artinya berarti kebaikan Allah kebaikan Rasulullah arti kebaikan Allah Allah yang memberi hakikatnya kebaikan Rasulullah berkat Rasulullah pahamlah. Nah, makanya saya amjulun tadi semakin kita di makanya orang wali ampun maaf lah ulun kada wali pang lah ya orang ni wala tapi udah barisnya kan wala wale udah wali mudahan kada bang ya lah dan berkat abah guru Juhdi ya kalau kita nih kalau sidin walinya Allah Taala nih ulun yakin sidin hadir aja dah kita betawasul terus surat almarhum guru mudahan hadir sidin. Okay. Sebenarnya orang-orang wali itu pian semakin sidin meninggal semakin tajam sidin tadi pandangan lawan murid-murid sidin ya kalau murid sidin makin tajam maksudnya orang wali itu kiam nyulun kian santang tuh aja kawa berbagi awak apalagi wali apalagi Rasulullah mahadiri nih bahas kitanya ya mudahannya kalau sidin hadir berkat kita betawasil lawan sidin nah menghadirkan wali sekedudukan lawan wali setumat kita nih sama nih lebih abdal kita beribadat nih setumat aja nih sekadar memacahin talu aja nih setumatnya duduk lawan walinya Allah Ta'ala duduk lawan walinya Allah lebih abdal daripada beribadat ribuan tahun
Kayak itu aja kita lah menghadirkan orang wali, mengambil berkat wali, ilmu wali pulang bahas katanya nih. Nah, makanya orang-orang wali itulah semakin dijulungi Allah nikmatnya semakin jatuh cintanya kemana ya? Ke yang dunianya kah? Kada lawan Allahnya, lawan Rasulullah. Makanya amjulan akhir zaman nih gitu aja sudah banyak-banyak aja salawat lagi dah. Banyak-banyak salawat lawan Rasulullah. Ayo jabian berberkat bian. Allahumma salli ala sayyidina. Ya Allah tambahi terus rahmat ala sayyidina Muhammad atas nur Nabi Muhammad. Sebenarnya kita nih lampu nih kebaikan Allah, kebaikan Rasulullah. Artinya ini kan Allahumma sholli, ya Allah tambahi rahmat nih kepada nur Nabi Muhammad yang menjadi lampu. Nah itu Pang, kita menikmati itu berkat nur Nabi Muhammad. Mudahan paham nih. Makanya ya kitabnya adalah nih wujudun Nabi bi kulli zaman wa makan. Wujudnya Nabi, hadirnya Nabi ini tiap-tiap waktu dan tiap-tiap tempat. Kita melihat nih bahwasanya ini berataan ya wujudnya Nabi. Artinya nih berkat Nabi, makanya Nabi tadi rahmatan lil alamin. Rasulullah luar biasa pianda. Kita aja lagi ya kita bahasa kita yang maaf lah nanti mau kada maju kitab nah. Artinya bahasa kitanya lah kita tuh nala wajib lawan orang tua lo mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wajib loh. Sebab adanya kita nih siapa ya? Mama abah. Berarti kan ini kasih sayang sebab mama lan abah berkasih sayangan timbul kita. Bujur loh. Berarti bentuk kita ini hadrah rahmat kedua orang tua. Sebab kasih sayangnya mama lan abah timbul kita. Kayak itulah. Nah, alam semesta ini nah ini bentuk kasih sayangnya Allah kepada Rasulullah. Nah, makin bertambah rahmat nih, Allah menambahi rahmat terus lawan Nabi Muhammad, kita yang menikmatinya ya menjadi macam-macam tadi. Makanya berkat Rasulullah. Jangan ditinggalkan berkat Rasulullah. Mudahan pahamlah. Maksud ulunnya supaya kita nih nah yang supaya kita jatuh cinta lawan Allah, jatuh cinta lawan Rasulullah, pandang kebaikan Allah, pandang berkat Rasulullah, sampainya kita nih dapat nikmat tadi kayak itu loh. Nah, karena tabiat manusia ini kan tabiat manusia, kebiasaan manusia jatuh cinta kepada orang yang selalu berbuat baik kepada dirinya. Kayak itulah orang nih berbuat baik terus pian. Lamun sudah mencontohkan contoh bebinian julun lo. Bebinian nih bunga sebenar bebinian tadi. Kita nih hendak lawan binian sedangkan kita muha kita apa ya kada rata. Artinya nih kada cocok lawan binian tadi. Sudah hirang dah bahasa kitanya. Hirang sudah bahasa kitanya. Tapi ini bahasa kitanya lah biar kita nih bibinian tuh kada hendak dulu ayo aja ini kada melihat kelebihan kita nya soalnya jatuh cinta tuh kebiasaan atau melihat kebaikan kena. Nah kita nih lelakian tadi kena mengirimi stomat kena mengirimi HP kada dikirimi apa kada kirimi terus nah ini bebinian ini kena luluh hatinya ya kena jatuh cinta kepada orang yang selalu berbuat baik kepadanya. Nah, karena lelaki ini berbuat baik terus berbuat baik dipandangnya oh ya perhatian benar nih sama rajin loh nih rajin bagiannya nih nah pecetan sudah kemakan yang jauh perhatian benar rakyatnya nih karena sedikit lagi ngapain yang jauh nah, karena perhatian benar kayak itu caranya manu bebinian bagiannya ya kalau nah, jadinya kita tuh masuk akan kasih sayang terus perhatian terus nih kita nih selalu berbuat baik terus karena orang tuh jatuh cinta dan kita kayak itulah. Nah artinya maksud Allah tuh contoh aja ibarat aja mun kita hendak cinta lawan Allah kita pandang di alam semesta ini kebaikan Allah kebaikan Rasulullah. Mudahan paham bahasa kitanya. Nah jadinya apa ya kita aja sudah lagi bahasa hidup tadi jawaban hidup tadi dengan syukur lawan
qanaah artinya nih merasa cukup. Ya menjal marhum guru bahari jawaban hidup tuh dengan ilmu merasa cukup, ilmu memahami kita nih fakir, memahami mendapat bala tuh apa memahami ini ada kasih sayang Allah. Nah gitu ya sudah Isa sudahlah. Nah ampun maaf ulun karena sambungannya kena faslun fi fadilatis sakha kena. Artinya ini fadilat pada orang yang pemurah kena. Nah sampai situ aja wallahu a'lam. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah wa tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا وصل وهدي وبلغ وتقبل صورنا وما عملنا من عمل الخيرات بفضلك وجودك وكرمك وسنك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونوله إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب شرعا ما عند الله سيدنا عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء المرسلين ولكل أصحاب القرابة والتابعين والتابعين من الأولين العلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح من شيوخنا ومعلمينا والدهم وأمهاتهم وأصهارهم وزوجاتهم وأولادهم وذرياتهم إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وقرابتنا ولمن حق علينا وللمؤمنين المؤمنات المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين سيدنا خرج الكبرى وسيدنا عائشة الرضا وسيدنا فاطمة الزهراء وسيدنا حسن وسيدنا حسين وذريتهم يوم القيامة ثم إلى روح محمد رشيد بن عبد الله خصوصا إلى رجال كي أحمد الزهدي النور بن محمد يا الله ثم إلى أروح من لا زائر ولا ذكر لهم وصل لهم صواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله فداءنه من النار وفكاكنه من النار وعنفكنه من النار وسترنه من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعم وبركة على جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تحن الغفرة ولا تأخذنا على غره واجعل آخر كلام من عندك أجرنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أمدنا بمدادهم اللهم أمدنا بمدادهم اللهم أمدنا بمداد أوليائك اللهم اجعل آخر كلام من عندك أجرنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد